Kisah isi antara langit dan bumi. Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu an menceritakan bahwa di antara langit dan bumi terdapat awan tipis. Di atas awan tersebut terdapat banyak burung putih yang kepalanya seperti kepala kuda, mempunyai bulu seperti rambut wanita, memiliki sayap yang panjang. Burung-burung itu tidak mempunyai sarang, baik di langit maupun di bumi. Mereka bertelur dan beranak di atas awan di udara dan menetap di atas awan, seperti burung-burung menetap di air. Hampir serupa dengan itu adalah bahwa burung yang bernama hajal, sejenis puyuh, suka membuat sarang di udara dan kawin pun di udara seperti kawinnya pohon-pohon kurma. Burung tersebut suka datang ke sarang-sarang burung lain. Ia mendekati telur yang ada dalam sarang tersebut dan mengeraminya. Apabila anak burung yang ada di dalam telur telah bergerak-gerak, ia menetas. Ketika ia telah memiliki kekuatan untuk terbang, ia pun terbang sampai menemukan induknya yang asli, yang telah melahirkannya dan tidak menetap di udara. Diceritakan bahwa burung Garuda itu tidak kawin dengan burung betinanya. Yang mengawini burung betinanya adalah burung-burung jenis lain. Demikian dikatakan oleh pengarang Sakradan. Sakradan lengkapnya Sakradan As-Sultan adalah kitab yang memuat berbagai hal dari mulai kerajinan, gurauan, sastra, nasihat-nasihat, perjalanan raja-raja, dan hal-hal yang langka. Kitab tersebut dikarang oleh Ibnu Abi Hajlah untuk Sultan Malik An-Nasir. Ada yang mengatakan bahwa burung hajal adanya di angin yang paling bawah, sementara burung yang bernama Ya'sub adanya di langit yang paling tinggi. Menurut sebuah cerita, burung Garuda itu kawin dengan burung ini. Berkaitan dengan ini ada syair berikut ini. Engkau benar-benar seperti burung Garuda. Ibunya diketahui, tetapi bapaknya entah yang mana. Ada sesuatu yang menakjubkan. Di negeri India ada sebuah kota yang bernama Dakkan. Di sana ada sebuah gunung yang semua permukaannya terkurung oleh api, tetapi tidak ada perapiannya. Menurut cerita, di gunung tersebut ada seekor burung yang bernama salamander. Ukurannya sebesar burung bangkai. Burung tersebut membuat sarang dan beranak pinak di gunung yang di sana terlihat ada api itu. Burung itu tidak terbakar oleh api tersebut. Dikatakan bahwa bulu burung tersebut bisa dipakai untuk pengering. Apabila bulu tersebut kotor, masukkan saja ke dalam api lalu bersihkan kotorannya. Ia tidak akan terbakar. Bulunya juga bisa dipakai sumbu lampu. Apabila minyaknya habis, sumbu itu akan padam sendiri dan tidak terbakar oleh api walaupun dipakai selama-lamanya. Dikatakan apabila seseorang mengoleskan minyak burung ini ke badannya, lalu dia masuk ke dalam api, maka api itu tidak akan membahayakannya. Apabila orang itu ingin menghilangkan kekuatan minyak tersebut, dia bisa mengoleskan cuka, karena cuka bisa merusak pengaruh minyak tersebut. Keajaiban yang lain adalah burung bersama samarmar, yang ukurannya sebesar zurzur, burung piung. Salah satu karakternya adalah suka membinasakan belalang sebelum kembali berlindung ke sumber air yang ada di suatu tempat yang jauh. Apabila di tempatnya itu muncul belalang, maka para penduduknya mengutus 2 penunggang kuda pergi ke sumber air tersebut untuk membawakan airnya kepada mereka. Air tersebut mereka gantungkan di antara langit dan bumi. Ketika air telah jatuh ke bumi, di tempat terdapat belalang yang diikuti oleh burung yang dikenal dengan samarmar itu, maka dibinasakanlah belalang itu seluruhnya. Menurut cerita, selama air itu berada di bumi tersebut, tidak akan pernah ada belalang yang muncul ke negeri itu. Di antara karakter air itu adalah apabila dituangkan ke dalam suatu wadah dan kemudian diletakkan di atas tanah, maka misteri yang ada di tanah tersebut akan terbongkar.
Cerita dari mereka tentang mengutus 2 orang penunggang kuda ke sumber air yang menjadi tempat berlindung burung samar-mar. Mengapa berdua adalah karena dikhawatirkan bahwa kalau yang satu meninggal, yang satunya lagi bisa membawakan air untuk mereka. Dikatakan sumber air itulah yang disebut samar-mar. Karena burung itu berlindung di sana, maka nama tersebut dinisbatkan kepadanya. Bukti yang memperkuat berita ini adalah bahwa pada tahun 852 Hijriah, ada seorang ajam, bukan orang Arab, datang menghadap Al-Malik Al-Zahir Zukmuk. Lengkapnya adalah Al-Malik Al-Zahir Saifuddin, seorang sultan di Mesir. Dengan membawa tempayan dari kuningan yang disegel. Orang tersebut mengatakan bahwa di dalam tempayan itu ada air samar-mar. Sultan memberikan uang sebanyak 1.000 dinar sebagai ganti atas risiko mengambil air tersebut. Setelah itu, Al-Malik Az-Zahir Zukmuk menggantungkan tempayan itu di atap sebuah gedung yang besar. Air samar-mar digantungkan di sana dalam jangka waktu yang lama. Sejak saat itu, di Mesir tidak ditemukan lagi belalang. Dalam beberapa khobar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diceritakan bahwa di antara langit dan bumi terdapat lautan api, tetapi ia tidak mempunyai asap. Menurut cerita, para jin diciptakan dari laut tersebut. Ada sebuah faedah yang unik, yaitu apa yang dikutip oleh Asy-Sya'bi dalam kitab Al-Ara'is, bahwa burung hudhud bisa melihat air yang ada di dasar bumi seperti salah seorang di antara kita melihat air yang ada di dalam wadahnya. Dia meriwayatkan bahwa burung gagak, hurab, itu dinamakan a'war bermata satu. Disebut dengan nama ini karena burung tersebut suka memejamkan salah satu matanya lantaran penglihatannya kuat sekali. Ia merasa cukup dengan satu penglihatannya. Tentang hal ini ada sebuah syair berikut ini. Sesungguhnya mereka telah menganiayanya tatkala mereka menyebutnya Tuhan. Seperti orang-orang telah berbuat aniaya kepada burung yang menyebut si pecak bermata satu.